dunia Nurul runtuh seketika saat ia menemukan anting perak sahabatnya di dalam mobil sang suami. Sebuah tanda awal dari pengkhianatan yang paling menyakitkan. Alih-alih melabrak dengan penuh emosi, ia justru memilih langkah yang lebih mematikan. Diam, mengamati, dan membangun kekuatannya secara rahasia di balik layar. Kini, saat Ardi dan Reina merasa di atas angin, Nurul siap muncul kembali bukan sebagai korban yang malang, melainkan sebagai sosok wanita sukses yang memiliki segalanya dan tak bisa lagi diremehkan. Akankah Ardi sanggup menanggung penyesalan saat melihat istri yang ia sia-siakan kini bersanding dengan pria yang jauh lebih hebat darinya? Saksikan transformasi luar biasa seorang istri yang bangkit dari kehancuran menuju puncak kejayaan yang tak terbantahkan. Halo penonton setia, dari kota mana sajakah kalian berasal? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita semua bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar di ruang makan yang tertata rapi, namun kehangatannya tidak mampu mencairkan suasana dingin yang menyelimuti meja makan. Nurul duduk terpaku, menatap uap yang perlahan menghilang dari cangkir kopi kesukaan suaminya, Ardi. Sudah 5 tahun mereka membangun mahligai rumah tangga. Namun belakangan ini, Nurul merasa suaminya seperti bayangan yang sulit digapai. Ardi turun dengan setelan jas yang rapi, namun pandangannya tertuju sepenuhnya pada layar ponsel, bukan pada istrinya yang telah bangun sejak subuh untuk menyiapkan sarapan terbaik. Nurul mencoba mencairkan suasana dengan senyuman lembut, menanyakan rencana Ardi di akhir pekan, namun hanya jawaban singkat dan dingin yang ia terima. Ada kehampaan yang menyesakan di dada Nurul. Ia merasa seperti pajangan indah di rumah mewah ini, dihargai karena fungsinya menjaga kenyamanan, tapi diabaikan sebagai seorang wanita yang butuh dicintai. Setiap sudut rumah yang ia dekorasi dengan penuh kasih sayang kini terasa asing. Nurul seringkali menghabiskan waktu dengan melamun, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya, hingga komunikasi mereka menjadi sebatas transaksi kebutuhan rumah tangga. Ketika Ardi berangkat kerja tanpa kecupan di dahi seperti dulu, Nurul hanya bisa menghela napas panjang, menelan rasa sesak yang mulai menjadi kawan setianya. Ia mencoba menyibukkan diri dengan merawat tanaman di taman belakang, namun pikirannya tetap melayang pada perubahan sikap Ardi yang drastis. Terlalu sering pulang terlambat, dan selalu menjaga ponselnya dengan sangat protektif. Di tengah kemewahan yang ia miliki, Nurul merasa menjadi jiwa yang paling miskin. Ia merindukan Ardi yang dulu, namun ada bisikan kecil di hatinya yang mengatakan bahwa badai besar sedang bergerak mendekat, mengancam ketenangan semu yang selama ini ia pertahankan dengan air mata yang tersembunyi. Ketakutan yang membayangi pikiran Nurul seolah menemukan bentuknya saat sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya, mengabarkan bahwa Reina akan mampir untuk sekadar minum teh sore itu. Reina adalah sahabat yang selalu ada sejak masa kuliah, sosok yang ceria dan tampak sangat peduli pada kebahagiaan Nurul. Tak lama kemudian, deru mobil terdengar di halaman, dan sosok Reina muncul dengan senyum lebar yang terlihat sangat tulus. Namun entah mengapa, kali ini Nurul merasakan ada sesuatu yang janggal dalam binar mata sahabatnya itu. Mereka duduk di beranda belakang, menyesap teh melati sambil membicarakan banyak hal, mulai dari kenangan lama hingga rutinitas harian yang mulai terasa membosankan bagi Nurul. Namun, setiap kali Nurul mulai bercerita tentang sikap Ardi yang semakin menjaga jarak, Reina selalu memberikan tanggapan yang terdengar menenangkan, tetapi secara halus seolah membenarkan bahwa kesibukan pria adalah hal yang wajar. Kejanggalan semakin terasa saat Ardi pulang lebih awal dari biasanya dan tampak terkejut melihat keberadaan Reina di sana. Ada sebuah momen singkat, hanya sepersekian detik, di mana tatapan mata antara Ardi dan Reina bertemu, sebuah komunikasi tanpa kata yang membuat bulu kuduk Nurul meremang. Ardi yang biasanya kaku, tiba-tiba menjadi jauh lebih ramah dan penuh perhatian. Namun perhatian itu seolah-olah dipaksakan untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Saat mereka makan malam bertiga, Reina dengan sangat lihai menyebutkan beberapa detail tentang hobi baru Ardi yang bahkan Nurul sendiri tidak mengetahuinya. Nurul hanya terdiam, berusaha mengunyah makanannya yang kini terasa hambar. Sementara hatinya mulai mencatat setiap gerak-gerik kecil yang terasa terlalu akrab di antara suami dan sahabatnya.
Suasana hangat yang berusaha dibangun justru menciptakan tekanan udara yang berat, membuat Nurul menyadari bahwa dinding kepercayaannya mulai retak oleh kehadiran orang yang paling ia percayai setelah suaminya sendiri. Retakan di dinding kepercayaan itu semakin melebar saat Nurul menemukan selembar reservasi restoran mewah di saku jas Ardi yang hendak dicucinya keesokan pagi. Tanggal yang tertera pada kertas itu adalah malam di mana Ardi mengaku terjebak rapat penting hingga tengah malam. Namun lokasi restoran tersebut sangat jauh dari kawasan perkantoran. Nurul meremas kertas kecil itu dengan jemari yang gemetar, mencoba mencari pembenaran di dalam benaknya. Namun logika mulai mengambil alih rasa kasihannya. Ia teringat bagaimana Reina mengenakan bros yang sangat serupa dengan logo restoran tersebut kemarin sore. Sebuah detail kecil yang awalnya ia anggap sebagai kebetulan belaka. Rasa sakit mulai menjalar, bukan lagi sebagai kesedihan yang pasif, melainkan sebagai api kecil yang mulai membakar ketidaktahuannya selama ini. Malam harinya, Nurul mencoba memberikan kesempatan terakhir bagi kejujuran suaminya, dengan menyiapkan makan malam spesial, lengkap dengan lilin aromaterapi yang biasa Ardi sukai. Namun ketika sang suami melangkah masuk ke rumah, ia justru tampak terganggu dengan suasana romantis yang telah disiapkan istrinya. Ardi mengeluh lelah dan langsung menuju kamar mandi, meninggalkan Nurul yang berdiri mematung di samping meja makan yang penuh dengan hidangan yang mulai mendingin. Di tengah keheningan yang menyiksa, Nurul melihat ponsel Ardi yang tertinggal di atas meja bergetar pendek, menampilkan sebuah notifikasi pesan tanpa nama yang berisi kalimat singkat mengenai kerinduan untuk bertemu kembali di tempat yang sama. Nurul tidak menyentuh ponsel itu, namun ia menatap pantulan dirinya di cermin ruang makan. Sosok wanita yang terlihat sangat rapuh dan mulai kehilangan jati dirinya demi melayani pria yang bahkan tidak sudi menatap matanya. Harapan untuk memperbaiki keadaan kini terasa seperti menggenggam pasir yang semakin erat dipegang, semakin cepat pula ia lari dari sela jemarinya. Di bawah temaram lampu ruang makan, Nurul akhirnya menyadari bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang aman baginya, melainkan panggung sandiwara di mana ia adalah satu-satunya penonton yang tidak mengetahui naskahnya. Panggung sandiwara itu akhirnya runtuh sepenuhnya saat Nurul memutuskan untuk membersihkan mobil Argi di akhir pekan, sebuah rutinitas yang biasanya dilakukan oleh asisten rumah tangga mereka. Ketika ia merogoh sela-sela kursi penumpang depan, jemarinya menyentuh sebuah benda kecil yang terasa asing di sana. Ia menariknya keluar dan menemukan sebuah anting perak dengan desain unik yang sangat ia kenali, karena ia sendiri yang menemani Reina membelinya beberapa bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun sahabatnya itu. Jantung Nurul berdegup kencang, memberikan rasa perih yang menjalar ke seluruh ujung syarafnya, sementara keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Bukti fisik itu seolah berteriak mengonfirmasi segala firasat buruk yang selama ini berusaha ia bungkam demi menjaga keutuhan rumah tangganya yang rapuh. Alih-alih menangis histeris, Nurul justru merasakan sebuah ketenangan yang menakutkan menyelimuti dirinya. Seolah-olah hatinya telah mencapai titik jenuh dalam menerima kekecewaan. Ia menyimpan anting tersebut ke dalam saku daster, lalu melanjutkan aktivitasnya dengan gerakan mekanis yang kaku, sementara otaknya mulai menyusun potongan-potongan teka-teki yang selama ini berantakan. Mengapa Ardi selalu berganti kata sandi perangkatnya? Mengapa Reina seringkali tahu jadwal perjalanan dinas suaminya bahkan sebelum Nurul mengetahuinya? Semua pertanyaan itu kini memiliki satu jawaban pahit yang sama. Ia menyadari bahwa rutinitas kepura-puraan yang ia jalani selama ini harus segera berakhir, karena membiarkan diri dalam ketidaktahuan hanya akan membuat harga dirinya semakin terinjak-injak oleh orang-orang yang ia sayangi. Ketika Ardi keluar dari rumah dengan setelan kasual, tampak segar dan tanpa dosa, ia bertanya mengapa Nurul tampak begitu diam pagi itu. Nurul hanya menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah pandangan yang menyimpan ribuan kata, namun hanya menyisakan keheningan yang menyesakan. Ia tahu bahwa mulai detik ini, ia tidak bisa lagi diam dan menerima segalanya sebagai takdir yang harus dijalani dengan pasrah. Kekuatan baru mulai tumbuh dari reruntuhan hatinya, sebuah tekad untuk bertindak dan mengungkap kebenaran yang selama ini sengaja disembunyikan di balik senyuman manis dan kata-kata manis yang palsu. Tekad untuk mengungkap kebenaran itu membawa Nurul pada sebuah keberanian yang tidak pernah ia duga sebelumnya, yaitu membuntuti suaminya sendiri secara diam-diam. Hari Senin yang biasanya ia habiskan untuk mengurus rumah tangga,
Kini ia gunakan untuk menyewa taksi daring dan mengikuti mobil Ardi yang melaju ke arah yang sama sekali berbeda dari lokasi kantornya. Nurul mengenakan kerudung lebar dan kacamata hitam, berusaha menyamarkan identitasnya di balik jendela kaca yang gelap sambil menahan gejolak di perutnya yang terasa mual akibat kecemasan yang memuncak. Mobil Ardi berhenti di sebuah kafe butik yang tersembunyi di sudut kota yang asri, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis namun sangat cocok untuk pertemuan yang bersifat rahasia. Dari kejauhan, Nurul melihat Ardi turun dengan langkah ringan, tampak sangat bersemangat seolah sedang menuju sebuah perayaan besar. Tak lama kemudian, sebuah mobil kecil berwarna merah yang sangat familiar masuk ke area parkir, dan jantung Nurul seolah berhenti berdetak saat melihat Reina keluar dari sana dengan penampilan yang sangat memikat. Mereka bertemu di teras kafe, saling bertukar senyum lebar yang tidak pernah lagi Nurul lihat di rumah mereka sendiri. Ardi menarikkan kursi untuk Reina dengan penuh kesantunan. Sebuah gestur manis yang dulu sering ia lakukan untuk Nurul saat mereka masih di masa pendekatan. Nurul mengamati dari balik tirai taksi, menyaksikan bagaimana tangan suaminya dengan santai menggenggam jemari sahabatnya di atas meja, diiringi tawa renyah yang terdengar menyakitkan bahkan dari jarak yang jauh. Setiap detik yang ia habiskan untuk menonton adegan itu terasa seperti hantaman beban berat yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa, Nurul tidak lagi berniat untuk turun dan melabrak mereka secara memalukan di depan umum. Ia justru mengeluarkan ponselnya, merekam setiap momen kebersamaan mereka dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, melainkan sangat stabil dan penuh perhitungan. Ia menyadari bahwa air mata hanya akan membuatnya terlihat lemah, sementara bukti yang kuat adalah senjata yang ia butuhkan untuk memenangkan peperangan yang baru saja dimulai. Di dalam kafe itu, Ardi dan Reina mungkin merasa sedang berada di puncak kebahagiaan mereka. Namun di luar sana, Nurul sedang membangun fondasi untuk kejatuhan mereka yang tidak terelakkan. Strategi untuk membangun fondasi kejatuhan mereka mulai tersusun rapi di kepala Nurul saat ia kembali ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih tenang namun dingin. Ia tidak lagi membiarkan emosinya meledak secara sia-sia, melainkan menyimpan rekaman video tersebut di dalam folder rahasia yang terenkripsi dengan aman. Di ruang tengah, ia menatap foto pernikahan mereka yang masih terpajang di dinding, sebuah memori tentang janji suci yang kini terasa seperti lelucon yang hambar. Nurul menyadari bahwa menangisi pengkhianatan Ardi hanya akan membuang energinya. Sementara, ia butuh kekuatan penuh untuk merencanakan masa depan yang tidak lagi melibatkan pria itu dalam hidupnya. Sore harinya, Ardi pulang dengan wajah tanpa beban, bahkan sempat memuji masakan Nurul seolah-olah ia adalah suami yang paling setia di dunia. Nurul menanggapi pujian itu dengan senyuman tipis yang sangat terkendali, sebuah akting yang luar biasa untuk menutupi badai yang sedang berkecamuk di dalam batinnya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu menggantungkan hidup dan kebahagiaannya pada sosok Ardi, sehingga ia melupakan potensi diri yang pernah ia miliki sebelum menikah. Kini, setiap kata manis yang diucapkan Ardi justru menjadi pengingat bagi Nurul bahwa ia harus segera mandiri secara finansial sebelum mengambil langkah hukum yang tegas. Malam itu, saat Ardi sudah terlelap dengan tenang, Nurul duduk di ruang kerjanya yang kecil, mulai membuka kembali berkas-berkas lama tentang ide bisnis yang sempat ia kubur dalam-dalam. Ia menyadari bahwa luka yang ia alami saat ini bukan hanya sebuah musibah, melainkan peringatan keras dari semesta bahwa ia harus bangkit dan berhenti menjadi bayangan orang lain. Ia mulai mencari informasi tentang kursus manajemen bisnis secara daring, bertekad untuk mengubah rasa sakit ini menjadi bahan bakar bagi kesuksesannya. Di bawah temaram lampu meja, Nurul berjanji pada dirinya sendiri bahwa saat ia pergi nanti, ia tidak akan pergi sebagai korban yang malang, melainkan sebagai pemenang yang telah berhasil menemukan kembali mahkota yang sempat hilang dari kepalanya. Janji pada diri sendiri untuk menemukan kembali mahkota yang hilang itu menjadi penyulut semangat yang membuat Nurul mulai berani melangkah keluar dari zona nyamannya. Ia mulai menghadiri berbagai seminar kewirausahaan yang diadakan di pusat kota, tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya sebagai istri Ardi. Di salah satu acara bertajuk Kebangkitan Ekonomi Wanita, Nurul duduk di barisan tengah, mencatat setiap poin penting dengan penuh ketelitian. Ia menyadari bahwa dunia di luar sana begitu luas dan penuh peluang, sangat kontras dengan tembok rumahnya yang selama ini terasa semakin menghimpit. Namun,
Di tengah antusiasmenya, rasa ragu tetap sesekali menyelinap. Mampukah seorang wanita yang bertahun-tahun hanya berkutat dengan urusan domestik bersaing di dunia profesional yang keras? Saat sesi istirahat, Nurul tidak sengaja menumpahkan air mineral ke atas berkasnya karena tangannya yang masih sedikit gemetar akibat gugup. Tiba-tiba, sebuah sapu tangan bersih terulur ke arahnya, dibarengi dengan suara berat namun menenangkan yang menyapa ramah. Pria itu adalah Hamdan, salah satu pembicara utama sekaligus investor yang dikenal bertangan dingin dalam membangun perusahaan rintisan. Hamdan tidak hanya membantu Nurul mengeringkan kertasnya, tetapi juga memberikan senyum tulus yang membuat Nurul merasa dihargai sebagai individu, bukan sekadar pelengkap status sosial. Mereka terlibat dalam percakapan singkat namun berkesan, di mana Hamdan memuji ketajaman pertanyaan yang sempat diajukan Nurul dalam forum tadi. Pertemuan singkat itu memberikan hembusan angin segar bagi jiwa Nurul yang selama ini dahaga akan apresiasi. Hamdan melihat sesuatu dalam diri Nurul yang tidak pernah lagi dilihat oleh Ardi, sebuah kecerdasan yang tajam dan visi yang kuat. Meskipun hati Nurul masih tertatih menghadapi pengkhianatan di rumah, interaksinya dengan Hamdan mulai membukakan mata bahwa logikanya harus lebih dominan daripada perasaannya saat ini. Ia mulai memahami bahwa jalan menuju kesuksesan memang terjal, namun ia tidak lagi merasa sendirian, karena kini ia memiliki arah yang jelas untuk dituju. Arah yang jelas untuk dituju itu membuat Nurul mulai menata jadwal hariannya dengan sangat disiplin, seolah-olah ia memiliki kehidupan ganda yang harus dijaga kerahasiaannya. Setiap kali Ardi berangkat ke kantor, Nurul segera bertransformasi menjadi sosok yang haus akan ilmu, menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop untuk mematangkan konsep bisnis kerajinan tangan premium yang ingin ia rintis. Namun, perubahan energi di dalam diri Nurul ternyata tidak sepenuhnya luput dari perhatian Ardi. Pria itu mulai merasakan ada yang berbeda dengan suasana rumah. Istrinya tidak lagi bertanya dengan nada cemas saat ia pulang larut malam, dan meja makan kini lebih sering dihiasi oleh buku-buku strategi pemasaran daripada majalah mode atau katalog perabot rumah tangga. Suatu malam, Ardi mencoba memancing reaksi Nurul dengan mengeluhkan betapa hambar rasa sup yang dihidangkan. Sebuah taktik lama yang biasanya akan membuat Nurul langsung meminta maaf dan merasa bersalah. Namun kali ini, Nurul hanya menatap suaminya dengan tenang sambil meletakkan sendoknya perlahan, lalu menjawab bahwa jika rasa makanannya kurang pas, Ardi dipersilahkan untuk mencari alternatif lain di luar sana, seperti yang sering ia lakukan belakangan ini. Jawaban yang lugas dan berani itu membuat Ardi tersentak, menciptakan keheningan yang canggung di antara mereka. Ardi mulai merasa bahwa kendali yang selama ini ia pegang atas perasaan istrinya mulai melonggar, memicu rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Ketegangan semakin memuncak ketika ponsel Nurul bergetar dan sebuah pesan dari Hamdan muncul di layar, berisi jadwal bimbingan lanjutan untuk pengembangan proposal bisnisnya. Ardi mencoba melirik, namun dengan gerakan yang sangat tangkas, Nurul membalikan ponselnya dan bangkit dari meja makan tanpa memberikan penjelasan apapun. Di dalam hatinya, Nurul merasa menang. Ia tidak lagi takut pada kemarahan Ardi atau ancaman kesepian. Ia menyadari bahwa ketika seorang wanita mulai menghargai waktunya sendiri, maka gangguan dari orang yang tidak menghargainya akan terasa seperti angin lalu yang tidak berarti. Angin lalu yang tidak berarti itu benar-benar menjadi prinsip baru bagi Nurul saat ia melangkah masuk ke ruang kerja Hamdan yang elegan beberapa hari kemudian. Ruangan itu beraroma kayu cendana dan dipenuhi dengan deretan buku kepemimpinan, menciptakan atmosfer profesional yang seketika membangkitkan aura kewibawaan dalam diri Nurul. Hamdan menyambutnya dengan berkas-berkas riset pasar yang sudah ia siapkan, menunjukkan keseriusannya dalam membantu pengembangan potensi yang dimiliki wanita di hadapannya. Dalam sesi bimbingan intensif itu, Nurul belajar banyak tentang bagaimana membangun merek yang memiliki jiwa, bukan sekedar menjual produk untuk mencari keuntungan sesaat. Ia merasa seperti baru saja menemukan kembali kepingan jati dirinya yang selama ini terkubur di bawah tumpukan rutinitas rumah tangga yang menjemukan. Namun di tengah semangat yang membara untuk bangkit, sisi emosional Nurul terkadang masih terusik oleh bayang-bayang masa lalu yang pahit. Hamdan, yang memiliki kepekaan tajam, menyadari sesekali tatapan Nurul menjadi kosong saat membahas target jangka panjang. Dengan nada bicara yang sangat bijak, pria itu mengingatkan bahwa untuk membangun kerajaan yang kokoh, seseorang harus benar-benar membersihkan puing-puing bangunan lama yang telah hancur. Kalimat itu menembus relung hati Nurul.
menyadarikannya bahwa ia tidak bisa sepenuhnya sukses jika masih menyimpan keraguan antara ingin memperbaiki hubungan atau pergi selamanya. Ia harus memilih antara terus menjadi korban yang mencoba bertahan atau menjadi pejuang yang berani memutus rantai penderitaannya. Di sisi lain, Reina mulai merasa terancam dengan ketenangan yang ditunjukkan Nurul belakangan ini. Ia seringkali mengirim pesan-pesan bernada provokasi yang dibungkus dengan perhatian palsu. Namun Nurul menanggapinya dengan sangat dingin dan profesional. Nurul mulai menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah pengkhianatan Ardi atau kelicikan Reina, melainkan rasa takutnya sendiri untuk menghadapi masa depan tanpa status sebagai seorang istri. Dengan bimbingan Hamdan, ia mulai menyusun rencana keuangan yang sangat rapi, memastikan bahwa setiap rupiah yang ia hasilkan nanti akan menjadi benteng pertahanan bagi kemandiriannya. Ia bukan lagi wanita yang bisa digoyahkan oleh kata-kata manis. Ia sedang bertransformasi menjadi baja yang sedang ditempa oleh panasnya api cobaan hidup. Baja yang sedang ditempa itu kini benar-benar siap menghadapi hantaman keras saat rahasia yang selama ini tersimpan rapat mulai menampakkan wujudnya yang paling nyata. Nurul sengaja mengatur sebuah pertemuan makan siang di rumah dengan alasan merayakan keberhasilannya menyelesaikan sebuah proyek kecil, dan ia mengundang Reina untuk bergabung. Di meja makan yang sama di mana ia dulu sering merasa terhina, Nurul kini duduk dengan punggung tegak dan tatapan mata yang tajam, memperhatikan interaksi antara suaminya dan sahabatnya itu dengan cara yang sangat berbeda. Ia melihat bagaimana Ardi mencoba bersikap biasa saja, namun ada kegugupan yang tidak bisa disembunyikan saat Reina dengan sengaja menunjukkan kedekatan melalui topik-topik pembicaraan yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Suasana semakin memanas ketika Ardi secara tidak sengaja menerima panggilan telepon di depan mereka. Dan ekspresi wajahnya berubah menjadi pucat pasi saat mendengar suara di seberang sana yang menanyakan tentang cicilan apartemen rahasia yang ia beli. Nurul hanya menyesap tehnya dengan tenang, menikmati setiap detik kepanikan yang terpancar dari wajah pria yang dulu sangat ia puja itu. Reina mencoba mengalihkan pembicaraan dengan memuji keanggunan baru yang terpancar dari diri Nurul, namun pujian itu terasa sangat beracun dan penuh kepalsuan di telinga Nurul. Ia menyadari bahwa kedua orang di hadapannya ini sedang terdesak ke sudut ruangan yang mereka bangun sendiri dengan kebohongan. Di tengah percakapan yang penuh tekanan itu, Nurul dengan sengaja meletakkan anting perak yang ia temukan di mobil Ardi beberapa waktu lalu ke tengah meja, tepat di samping piring Reina. Keheningan seketika menyelimuti ruangan tersebut. Ardi membeku, sementara Reina kehilangan kata-kata saat melihat benda miliknya berada di sana. Tanpa perlu mengeluarkan makian atau suara keras, Nurul hanya tersenyum tipis dan bertanya, apakah Reina merindukan pasangan antingnya yang hilang. Momen itu menjadi titik balik di mana topeng kesetiaan Ardi dan persahabatan tulus Reina hancur berkeping-keping di depan mata mereka sendiri, meninggalkan kenyataan pahit yang kini tidak bisa lagi mereka sangkal dengan alasan apapun. Kenyataan pahit yang kini berada di hadapan mereka membuat udara di ruang makan itu terasa sangat menipis, seolah-olah oksigen telah habis terbakar oleh rasa malu dan pengkhianatan. Ardi berusaha membuka mulut untuk membela diri, namun suaranya tercekat di tenggorokan saat melihat tatapan Nurul yang begitu tenang namun mematikan. Reina, yang biasanya sangat lihai bersilat lidah, hanya bisa menunduk sambil meremas serbet di pangkuannya, tidak berani menyentuh anting yang kini menjadi saksi bisu atas kelakuannya. Nurul tidak memberikan ruang bagi mereka untuk menciptakan kebohongan baru. Ia justru mengeluarkan map coklat berisi foto-foto dan bukti transaksi yang selama ini ia kumpulkan dengan penuh kesabaran. Ledakan emosi akhirnya pecah bukan dari mulut Nurul, melainkan dari Ardi yang mulai merasa terpojok dan kehilangan wibawanya sebagai kepala rumah tangga. Ia berdiri dengan kasar, mencoba merebut berkas-berkas tersebut, namun Nurul dengan sigap menghindar dengan gerakan yang sangat berwibawa. Dengan suara yang rendah namun tegas, Nurul menyatakan bahwa ia sudah mengetahui segalanya. Tentang apartemen itu, tentang makan malam rahasia, dan tentang bagaimana mereka berdua telah mengkhianati kepercayaannya selama berbulan-bulan. Reina mencoba mendekat dengan dalih memohon maaf, namun Nurul mengangkat tangannya, memberikan isyarat bahwa tidak ada lagi ruang untuk kata-kata manis yang selama ini meracuni hidupnya. Konfrontasi besar ini menjadi ajang di mana Nurul akhirnya melepaskan seluruh beban yang selama ini menghimpit dadanya. Ia tidak menggunakan makian, melainkan kalimat-kalimat logis yang menelanjangi keburukan karakter Ardi dan Reina secara perlahan. Ia menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah sosok yang pantas untuk diperjuangkan,
dan wanita di sampingnya bukanlah teman yang layak untuk dikasihani. Di tengah kekacauan mental yang dialami Ardi dan Raina, Nurul justru merasa sangat ringan. Ia telah memenangkan pertempuran batinnya sendiri bahkan sebelum keputusan hukum dijatuhkan. Malam itu untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Nurul tidur dengan perasaan damai yang sejati. Tahu bahwa besok ia akan bangun sebagai wanita yang sepenuhnya merdeka dari belenggu kepalsuan. Fajar yang menyingsing setelah malam penuh ketegangan itu membawa kesadaran baru bagi Nurul, bahwa kemerdekaan sejati harus segera dilegalkan di atas kertas putih. Tanpa menunggu matahari naik terlalu tinggi, ia sudah duduk di hadapan seorang pengacara untuk menyerahkan seluruh bukti pengkhianatan yang telah disusunnya dengan rapi. Ardi, yang terbangun dengan rasa gelisah yang luar biasa, terkejut saat menemukan sebuah map berisi surat perpisahan sudah tergeletak di meja ruang tamu, tepat di samping kunci rumah yang ditinggalkan Nurul. Pria itu mencoba menghubungi istrinya berkali-kali, namun nomornya telah diblokir, menyisakan keheningan yang menyesakan di rumah besar yang kini terasa kosong tanpa kehadiran sosok yang selama ini menghidupkan suasananya. Proses hukum dimulai dengan cepat, dan Nurul menunjukkan ketegasan yang membuat Ardi maupun Raina tidak berkutik dalam sidang-sidang awal. Ardi yang terbiasa meremehkan kemampuan istrinya, kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa Nurul telah memiliki fondasi finansial yang cukup kuat, sehingga ia tidak meminta harta Gonobini sepeser pun, melainkan hanya menginginkan kembali harga dirinya yang utuh. Raina, di sisi lain, mulai merasakan dampak sosial dari perbuatannya. Kabar tentang rusaknya persahabatan mereka mulai tersebar di kalangan kolega, membuat posisinya di lingkungan sosial semakin tersisut. Nurul tidak perlu melakukan kampanye untuk menjatuhkan mereka, karena fakta-fakta yang terungkap dengan sendirinya telah menjadi penghakiman yang paling adil bagi semua pihak yang terlibat. Di tengah hiruk-pikuk urusan legalitas, Nurul mulai mengemasi barang-barangnya untuk pindah ke sebuah hunian yang lebih sederhana, namun penuh dengan aura positif. Ia melepaskan segala kemewahan yang dulu menjadi simbol statusnya sebagai istri seorang pengusaha sukses, karena baginya, kemandirian jauh lebih bernilai daripada sekadar emas dan permata. Hamdan terus memberikan dukungan moral yang tulus, memastikan bahwa Nurul tetap fokus pada tujuan jangka panjangnya, daripada terus menoleh ke belakang pada luka yang mulai mengering. Dengan langkah yang mantap, Nurul menutup pintu rumah lamanya untuk terakhir kali. Siap menyambut lembaran baru sebagai wanita yang tidak lagi bisa didefinisikan oleh kesalahan orang lain, melainkan oleh kekuatannya sendiri untuk bangkit. Langkah mantap itu membawa Nurul ke sebuah ruang usaha kecil di pinggiran kota yang kini menjadi saksi bisu perjuangannya membangun mimpi dari puing-puing masa lalu. Di tempat inilah, ia menghabiskan waktu dari pagi hingga larut malam untuk mengelola produksi kerajinan tangan premium yang ia desain sendiri dengan sentuhan seni yang mendalam. Tidak ada lagi pelayan yang membantu urusannya. Nurul belajar mengangkat kardus, mengemas barang, hingga bernegosiasi langsung dengan para pemasok bahan baku. Kelelahan fisik yang ia rasakan justru menjadi penawar bagi rasa sakit hatinya, karena setiap tetes keringat yang jatuh adalah bukti bahwa ia mampu berdiri tegak di atas kakinya sendiri tanpa bantuan dari pria yang telah mengkhianatinya. Bisnis yang ia beri nama Nurul's Legacy mulai menarik perhatian para kolektor seni di media sosial berkat keunikan detail dan narasi kuat di balik setiap produknya. Hamdan sesekali datang berkunjung, bukan untuk memberi bantuan materi, melainkan untuk memberikan kritik konstruktif yang tajam demi meningkatkan standar kualitas karyanya. Kehadiran Hamdan memberikan perspektif baru bagi Nurul tentang arti sebuah kemitraan yang sehat, di mana dukungan diberikan untuk saling bertumbuh, bukan untuk saling menguasai atau merendahkan. Di bawah bimbingan yang tepat, Nurul mulai belajar cara mengelola arus kas dan memperluas jaringan pasar hingga ke mancanegara melalui platform digital yang sedang berkembang pesat. Sementara itu, Ardi mulai merasakan dampak nyata dari hilangnya sosok manajer rumah tangga yang cekatan seperti Nurul. Hidupnya menjadi berantakan, dan hubungannya dengan Raina justru dipenuhi dengan perdebatan mengenai keuangan dan gaya hidup yang tidak lagi mampu ia penuhi. Ardi baru menyadari bahwa selama ini Nurullah yang menjadi jaring pengaman bagi setiap kecerobohannya. Namun kini, jaring itu telah hilang, dan ia terperosok ke dalam lubang keputusasaannya sendiri. Nurul yang mendengar kabar itu melalui desas-desus kolega hanya tersenyum tipis,
tanpa rasa benci, namun juga tanpa keinginan untuk kembali, karena ia kini telah menemukan dunia yang jauh lebih indah dan bermakna di dalam kemandiriannya yang mutlak. Dunia indah dalam kemandirian mutlak itu bukannya tanpa tantangan, karena ujian besar segera datang menguji ketahanan mental Nurul saat sebuah perusahaan besar mencoba mengklaim desain orisinalnya sebagai milik mereka. Nurul terkejut ketika melihat produk yang sangat identik dengan karyanya terpajang di etalase mal mewah dengan merek lain, sementara ia sendiri masih berjuang mengumpulkan modal untuk membuka gerai fisik pertamanya. Rasa panik sempat menyelinap, mengingat ia tidak memiliki tim hukum yang kuat untuk melawan raksasa industri tersebut. Namun ia segera teringat pesan Hamdan tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual sejak awal. Dengan tangan yang kini jauh lebih stabil, Nurul membongkar arsip digitalnya, mencari bukti sketsa awal dan tanggal pendaftaran merek yang untungnya telah ia urus secara diam-diam beberapa bulan lalu. Masalah semakin pelik ketika diketahui bahwa kebocoran desain tersebut diduga melibatkan Reina, yang ternyata memiliki koneksi dengan orang dalam di perusahaan besar tersebut untuk membalas dendam atas kegagalan hubungannya dengan Ardi. Reina berusaha menyudutkan Nurul dengan menyebarkan rumor bahwa Nurul lah yang meniru desain mereka demi mencari sensasi di tengah proses perpisahannya. Namun, alih-alih bersembunyi atau merasa terintimidasi, Nurul justru menggunakan kanal media sosialnya untuk melakukan klarifikasi secara elegan, menunjukkan transparansi proses kreatifnya dari awal hingga menjadi produk jadi. Dukungan dari para pengikut setia dan komunitas perajin mulai mengalir deras, menciptakan gelombang simpatik yang justru membuat nama mereknya semakin populer secara organik di mata publik. Hamdan mendampingi Nurul dalam pertemuan mediasi yang menegangkan, memberikan kekuatan moral bagi wanita itu untuk tetap tenang menghadapi intimidasi dari para pengacara lawan. Di ruangan yang dingin itu, Nurul menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita yang mudah goyah oleh ancaman. Ia memaparkan bukti-buktinya dengan diksi yang tertata rapi dan penuh wibawa. Keberaniannya membuahkan hasil ketika pihak lawan akhirnya mengakui kekeliruan mereka dan menawarkan kompensasi serta kerjasama resmi yang saling menguntungkan. Peristiwa ini menjadi klimaks dari transformasi dirinya, membuktikan bahwa kecerdasan dan integritas jauh lebih kuat daripada kelicikan apapun yang mencoba meruntuhkan kejayaannya. Integritas dan ketenangan yang ia tunjukkan di ruang mediasi itu menjadi batu loncatan yang membawa Nurul's legacy ke level yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penawaran kerjasama dari perusahaan besar tersebut bukan hanya sekadar kompensasi, melainkan kontrak distribusi global yang menempatkan produk kerajinan tangannya di rak-rak butik ternama di seluruh dunia. Nurul kini tidak lagi bekerja di ruang usaha kecil yang pengap, ia telah berhasil menyewa sebuah gedung modern yang ia sulap menjadi studio kreatif sekaligus pusat pelatihan bagi para wanita yang pernah mengalami nasib serupa dengannya. Ia ingin keberhasilannya menjadi jembatan bagi orang lain untuk menemukan kekuatan mereka yang terpendam di balik luka dan air mata. Di tengah kesibukan mengelola ekspansi bisnisnya, Nurul mulai merasakan kebahagiaan yang jauh lebih stabil dan berakar kuat dalam dirinya. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari seorang pria untuk merasa berharga, karena setiap pencapaian yang ia raih adalah buah dari kerja keras dan kecerdasannya sendiri. Hubungannya dengan Hamdan pun bertransformasi menjadi sebuah ikatan yang penuh rasa hormat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk mendiskusikan visi masa depan tentang pemberdayaan komunitas, tanpa ada tekanan untuk saling memiliki secara posesif. Kehadiran Hamdan di sisinya memberikan kenyamanan yang dewasa, sebuah bentuk kasih sayang yang didasarkan pada kekaguman atas karakter masing-masing, bukan sekadar pelarian dari kesepian yang dangkal. Masa depan yang cerah kini terbentang luas di hadapan Nurul, seiring dengan tuntasnya proses hukum perpisahannya secara resmi. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan senyum kemenangan yang tulus, merasa benar-benar bebas dari beban masa lalu yang sempat membuat napas sesak. Nurul menyadari bahwa setiap kejadian pahit yang ia lalui adalah bagian dari rencana besar semesta untuk menuntunnya menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kini, ia berdiri tegak sebagai seorang pemimpin yang disegani, membuktikan bahwa seorang wanita yang hancur bisa menjelma menjadi permata yang paling berkilau jika ia berani memilih untuk memperbaiki diri daripada meratapi nasib. Pilihan untuk memperbaiki diri daripada meratapi nasib telah membuahkan hasil yang nyata, berbanding terbalik dengan kondisi Ardi yang kini terpuruk di titik terendah dalam hidupnya.
Tanpa kehadiran Nurul yang selama ini mengatur segala detail keuangannya, Ardi kehilangan arah dan terjebak dalam utang yang menumpuk akibat gaya hidup mewah yang dipaksakan oleh Reina. Bisnis yang dulu ia banggakan mulai goyah karena ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk menyelesaikan konflik pribadi daripada fokus pada inovasi pekerjaan. Ardi kini sering terduduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang mulai terasa sepi, menatap dinding-dinding kosong yang dulu penuh dengan kehangatan dan pelayanan tulus dari seorang istri yang pernah ia sia-siakan. Penyesalan itu datang menghantam seperti badai saat ia melihat wajah Nurul terpampang di layar televisi sebagai narasumber dalam sebuah bincang-bincang inspiratif mengenai kesuksesan wirausaha. Di sana, Nurul tampak begitu memukau. Ia berbicara dengan artikulasi yang cerdas, kepercayaan diri yang tinggi, dan aura kebahagiaan yang tidak bisa dipalsukan. Ardi merasa seperti melihat orang asing, karena sosok wanita yang dulu selalu tunduk dan pasrah itu, kini telah berganti menjadi seorang pemimpin yang sangat berwibawa. Ia mencoba mengirimkan pesan permohonan maaf, berharap bisa mendapatkan kembali secercah perhatian, namun ia menyadari bahwa ia bukan lagi bagian dari prioritas hidup Nurul yang kini sudah sangat jauh melampauinya. Sementara itu, hubungannya dengan Reina berakhir dengan perdebatan yang sangat memalukan saat wanita itu memilih pergi ketika tahu bahwa Ardi tidak lagi memiliki harta yang bisa ia eksploitasi. Reina pergi meninggalkan luka yang tidak hanya merobek hati Ardi, tetapi juga menghancurkan reputasi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ardi kini hanya bisa meratapi kebodohannya, menyadari bahwa ia telah menukar berlian yang paling berharga dengan batu kerikil yang hanya indah di permukaan saja. Di tengah kegelapan penyesalannya, ia mulai mengerti bahwa harga diri yang telah ia hancurkan dalam diri Nurul kini telah bangkit sebagai tembok besar yang tidak mungkin lagi bisa ia tembus dengan kata-kata manis belaka. Tembok besar yang tidak mungkin lagi bisa ia tembus itu menjadi simbol batas akhir bagi Nurul untuk benar-benar menutup buku masa lalunya secara permanen. Suatu sore yang tenang, Ardi memberanikan diri mendatangi kantor Nurul's Legacy dengan penampilan yang sangat kontras dari sosoknya yang dulu angkuh. Ia menunggu berjam-jam di lobi, hanya untuk memohon waktu 5 menit agar bisa mengucapkan maaf secara langsung. Nurul, yang baru saja selesai memimpin rapat besar, setuju untuk menemuinya di taman atap gedung yang terbuka luas, tempat di mana ia merasa tidak terkurung oleh kenangan buruk. Ardi tertunduk lesu di hadapannya, mencoba merangkai kata-kata tentang kesempatan kedua. Namun Nurul hanya menatapnya dengan rasa iba yang tenang, bukan lagi dengan kemarahan yang membara. Nurul menyampaikan dengan suara yang jernih bahwa ia sudah memaafkan segala perbuatan Ardi. Namun maaf itu tidak berarti ia bersedia kembali ke dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian moral. Ia menjelaskan bahwa dirinya yang sekarang bukan lagi kepingan yang butuh dilengkapi oleh kehadiran pria itu. Ia sudah utuh dan bahagia dengan pilihannya untuk mandiri. Ardi menyadari bahwa wanita di depannya telah bertransformasi menjadi sosok yang jauh lebih mulia, yang kebahagiaannya kini bersumber dari keberhasilan memberdayakan sesama wanita di studionya. Pertemuan itu berakhir dengan Nurul yang berjalan pergi tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Sebuah keputusan terakhir yang ia ambil untuk menjaga kedamaian batinnya yang sudah susah payah ia bangun kembali. Keputusan itu menjadi penutup dari babak perjuangan batinnya, membuka jalan bagi masa depan yang lebih bermakna bersama orang-orang yang tulus menghargainya. Hamdan yang menunggu di kejauhan memberikan sebuah anggukan penuh rasa hormat, menyadari bahwa Nurul telah benar-benar melampaui ujian terberat dalam hidupnya. Malam itu, Nurul berdiri di balkon apartemen barunya, menatap kelap-kelip lampu kota dengan perasaan syukur yang mendalam. Ia menyadari bahwa takdir memang sempat mengambil kebahagiaan semuanya di masa lalu, namun sebagai gantinya, takdir memberikan segalanya yang ia butuhkan untuk menjadi wanita yang berdaulat atas hidupnya sendiri. Berdaulat atas hidupnya sendiri membawa Nurul pada fase kehidupan yang penuh ketenangan, di mana setiap keputusan yang ia ambil kini berlandaskan pada kebijaksanaan dan cinta diri yang sehat. Ia mulai memfokuskan sebagian besar energinya untuk membesarkan yayasan sosial yang ia dirikan di samping bisnis utamanya, sebuah tempat perlindungan dan pelatihan bagi wanita yang sedang berjuang bangkit dari keruntuhan rumah tangga. Nurul ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang merasa tak berdaya hanya karena kehilangan sandaran finansial atau kasih sayang dari seorang pria. Di gedung yayasannya yang asri, ia sering duduk bersama mereka, berbagi kisah tanpa rasa malu,
mengubah stigma korban menjadi narasi tentang seorang penyintas yang tangguh dan sukses. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Nurul dengan Hamdan tumbuh menjadi sebuah hubungan yang didasarkan pada visi yang selaras dan kekaguman yang mendalam. Hamdan tidak pernah mencoba untuk mendominasi atau mengubah Nurul. Ia justru menjadi pendukung setia, yang selalu memberikan ruang bagi Nurul untuk terus bersinar di panggungnya sendiri. Suatu senja di tepi pantai yang tenang, Hamdan mengutarakan keinginannya untuk mendampingi Nurul dalam komitmen yang lebih serius, bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai mitra sejajar yang siap membangun masa depan bersama. Nurul tersenyum, merasakan kehangatan yang berbeda dari masa lalunya, sebuah rasa aman yang tidak lagi menuntut pengorbanan jati dirinya, melainkan merayakan keberadaannya sebagai wanita mandiri. Kebahagiaan baru ini terasa begitu nyata dan stabil, karena dibangun di atas fondasi kejujuran dan rasa hormat yang mutlak. Nurul menyadari bahwa keberhasilan terbesarnya bukanlah pada angka-angka di rekening bank atau populernya merek bisnisnya, melainkan pada kemampuannya untuk tetap memiliki hati yang lembut, setelah dihantam badai yang sangat keras. Ia kini sering diundang menjadi pembicara kunci di berbagai konferensi internasional, menginspirasi banyak orang tentang pentingnya transformasi batin sebagai kunci kesuksesan lahiriah. Hidup Nurul menjadi bukti hidup bahwa ketika seseorang berani melepaskan apa yang menyakitinya, semesta akan membukakan pintu-pintu keberkahan yang jauh lebih luas dan indah dari apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Pintu-pintu keberkahan yang terbuka luas itu berbanding terbalik dengan jalan buntu yang kini harus dihadapi oleh Raina dalam kesendiriannya yang pahit. Kabar tentang kegagalan Raina sampai ke telinga Nurul melalui salah satu mantan kolega mereka, menceritakan bagaimana wanita itu kini harus berpindah-pindah pekerjaan karena reputasi buruknya sebagai orang yang tidak memiliki integritas telah tersebar luas. Tidak ada lagi kemewahan yang dulu ia pamerkan dengan penuh keangkuhan, yang tersisa hanyalah bayang-bayang dari masa lalu di mana ia merasa menang setelah merampas kebahagiaan orang lain. Nurul mendengarkan kabar tersebut tanpa sedikit pun keinginan untuk mencemooh atau merasa puas di atas penderitaan mantan sahabatnya. Karena baginya, kebencian hanya akan mengotori ketenangan jiwa yang telah ia rawat dengan susah payah. Suatu hari, mereka tidak sengaja berpapasan di sebuah lobi hotel, tempat Nurul akan memberikan pidato kehormatan bagi para pengusaha wanita berprestasi. Raina berdiri di sudut ruangan dengan pakaian yang tampak kusam, menatap Nurul dari jauh dengan sorot mata yang penuh dengan keraguan dan rasa malu yang mendalam. Nurul tidak membuang muka, ia justru memberikan anggukan sopan yang sangat berwibawa, sebuah gestur yang menunjukkan bahwa ia telah benar-benar melampaui segala rasa sakit yang dulu pernah ditanamkan oleh Raina. Pertemuan singkat itu menjadi cermin bagi keduanya. Nurul yang bersinar karena ketulusan dan kerja keras, dan Raina yang layu karena kelicikan yang akhirnya berbalik menjerat dirinya sendiri. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga bagi siapa saja yang menyaksikannya, bahwa kejahatan yang dibalut dengan senyuman tidak akan pernah bisa bertahan lama di hadapan kebenaran. Nurul menyadari bahwa ia tidak perlu mengotori tangannya untuk membalas dendam, karena waktu dan hukum alam memiliki caranya sendiri untuk memberikan keadilan bagi setiap perbuatan. Ia melangkah masuk ke dalam aula besar dengan penuh percaya diri, meninggalkan masa lalu di belakang pintu hotel tersebut. Fokusnya kini hanya satu, terus memberikan dampak positif bagi dunia, dan memastikan bahwa kisah hidupnya bisa menjadi lentera bagi mereka yang masih meraba-raba di dalam kegelapan akibat dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Lentera yang ia nyalakan dari kegelapan masa lalunya kini telah bersinar sangat terang, menerangi sebuah auditorium megah di mana ribuan pasang mata menatapnya dengan penuh kekaguman. Di atas panggung itu, Nurul berdiri mengenakan busana yang anggun namun sederhana, merepresentasikan kekuatannya yang tidak lagi butuh pengakuan berlebihan. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai simbol ketangguhan wanita yang mampu mengubah luka menjadi mutiara. Di barisan terdepan, Hamdan menatapnya dengan binar bangga yang tak terbendung, sebuah bentuk dukungan tulus yang dulu tidak pernah Nurul bayangkan akan ia miliki dari seorang pria. Nurul menarik napas panjang, bukan untuk menahan sesak, melainkan untuk mensyukuri setiap helai udara kebebasan yang kini ia hirup dengan penuh kesadaran. Dalam pidato penutupnya yang mengharukan,
Nurul menyampaikan bahwa pengkhianatan terbesar dalam hidup bukanlah saat orang lain meninggalkan kita, melainkan saat kita meninggalkan diri sendiri dan menyerah pada keadaan. Ia menekankan bahwa kesuksesan yang ia raih bukanlah tentang membalas dendam kepada Ardi atau Reina, melainkan tentang janji untuk memberikan kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri sebagai bentuk penghormatan atas napas yang diberikan Tuhan. Air mata haru mengalir di pipi beberapa penonton saat Nurul berkata bahwa setiap wanita memiliki kekuatan untuk menulis ulang takdirnya, asalkan mereka berani melepaskan genggaman pada sesuatu yang hanya memberikan luka. Cahaya lampu panggung yang menerpa wajahnya seolah menjadi saksi bahwa badai yang dulu hampir menenggelamkannya justru telah mencuci jiwanya menjadi lebih bersih dan berkilau. Malam itu berakhir dengan tepuk tangan meriah yang seolah tak kunjung usai. Namun bagi Nurul, kemenangan sesungguhnya adalah saat ia pulang ke rumah dan menatap pantulan dirinya di cermin dengan senyum yang utuh. Ia telah memaafkan masa lalu, menerima masa kini, dan menyambut masa depan dengan tangan terbuka tanpa rasa takut sedikitpun. Takdir memang sempat mengambil dunianya yang semu, namun kini takdir telah memberikannya segalanya yang ia butuhkan. Ketenangan batin, kemandirian yang kokoh, dan cinta yang menghargai keberadaannya. Kisah Nurul ditutup bukan hanya dengan akhir yang bahagia, melainkan dengan sebuah pelajaran abadi bahwa kebahagiaan sejati adalah saat kita berhasil menaklukkan rasa rendah diri dan menjelma menjadi sosok yang tak bisa lagi diremehkan oleh siapapun.